Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sehat, amin. Penuh sukacita, amin. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh hadir di tempat ini dengan penuh sukacita, penuh kedamaian, terlebih kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Pendeta Yusuf Rogo. Selamat datang di JKI MCC, selamat beribadah bersama dengan kami. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau mengucap syukur setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebab tiada pernah terbatas cara Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. tak terduga Tiada terduga jalan-Mu Yesus. jalanmu. Kau yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Ku Pagi hari ini kami nyatakan, kami nikmati hadirat-Mu Yesus. Amin. Sebab tak terbatas Tuhan. tak terbatas kasih-Mu, tak terduga Jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. mari nyatakan tak terbatas. Sebab tak terbatas Tuhan. Cara-Mu untuk menuntun kami, untuk menopang kami, menolong kami, sehingga kami dimampukan sampai saat ini. Di setiap langkah hidupku, Tak terbatas tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh Yesus, haleluya. Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu. Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau, Allah yang hidup. Kami muliakan Yesus, haleluya. Kami bersyukur. Sungguh Engkau baik Tuhan. Kami naikkan setiap mazmur kami pagi hari. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi nyatakan hanya Yesus ya yang layak untuk kami tinggikan, untuk kita sembah pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk pagi hari ini kita boleh tinggalkan segala beban yang kita tanggung. Pagi hari ini kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Apapun yang jadi kerinduan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari nyatakan melalui doamu. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang hidup untuk selamanya. Kami tinggikan Engkau, haleluya. Kami bermazmur Tuhan bagi nama-Mu Yesus. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Yesus. Dimuliakan, ditinggikan. Mari nyatakan Yesus Tuhan, Yesus, sebab Kau yang jadi Raja kami, Engkau Allah kami Yesus. Kau Rajaku, Hanya Kau yang bertahta Tuhan, yang bertahta dan Engkau yang berkuasa atas setiap
setiap makhluk di muka bumi. Mari nyatakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, kami muliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Ya sama Tuhan. Yesus Kau Rajaku, yang bertetap, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebab Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Mari beri kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan pagi hari ini. Yes Tuhan, Kau menyatakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Kau melawat setiap umat-Mu di tempat ini. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita tinggikan nama Tuhan, saya rindu Bapak Ibu Saudara, satu orang boleh temukan 5 orang. Katakan aku mengasihimu. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita mau tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Sebab segala puji syukur hanya untuk nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Pagi ini kita mau apa Bapak Ibu Saudara? Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita mau sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya stop dulu Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan dengan gerakan pagi hari ini biar kita semakin sehat. Amin. Amin. Gerakannya sangat mudah. Mungkin bisa tirukan saya. Kasih musik dulu Mas Vincent. Iya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Gampang kan Bapak Ibu? Haleluya. Ulangi ya, ulangi ya. Kita langsung tes ya Bapak Ibu Saudara, kita mau gerak buat Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya.
saudara kita semua di sini adalah anak-anaknya Raja, amin. Kita mau flashback lagi, kita mau reuni lagi, kita mau supporteran buat Tuhan pagi hari ini. Saya boleh minta Bapak Ibu Saudara hadap kanan semua. Hadap kanan ya, benar ya? Iya, oke. Masih ingat dengan supporter kita? Boleh katakan oh ya. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja. Kita semua Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi ya. Puji Tuhan, dan saatnya kita akan memberi yang terbaik dari sebagian keuangan kita melalui persembahan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Kembali kami bersyukur Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh bersorak-sorai oleh karena Engkau Tuhan. Jika sebentar kami mau memberi sebagian dari keuangan kami, biarlah kiranya Engkau yang sucikan dan layakkan setiap persembahan yang akan kami berikan. Kiranya dapat kami pergunakan semaksimal mungkin dalam setiap pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya.
untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Dan saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur. Ketika kita dapatkan firman itu, kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Biar pagi hari ini Tuhan yang selidiki setiap hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan waktu berikutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mengaminkan pujian yang baru saja kami nyanyikan ini. Kalau Engkau melihat hidup kami, kalau Engkau melihat hati kami, biar Engkau dapati kami tetap setia. Tapi yang kami tahu, Tuhan yang kami punya, Engkau tetap setia, bahkan ketika kami tidak setia. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami. Tapi kami tahu kasih-Mu itu memang menerima kami apa adanya, tapi tidak mau kami tetap apa adanya. Engkau mau kami bertumbuh, Engkau mau kami makin punya kedalaman di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa lewat firman yang akan kami terima, akan membuat kami makin mengenal Engkau,
makin mengenal pribadimu, dan makin membuat kekristenan kami dewasa. Berkati beberapa menit ke depan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa tidak ada yang pulang dengan hati yang kosong, hati yang hampa, tapi biar semua boleh pulang membawa berkat-berkat yang dari Engkau. Makasih Tuhan, dan kami mengizinkan Allah Roh Kudus untuk berbicara buat semua kami siap mendengar. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih tim PAW yang diberkati Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, saya Yusuf Rogoyono, pelayanan di Sinode JKI sebagai Wakil Sekretaris Umum, merangkap menjadi tim eksekutif di Sinode. Di dunia pendidikan saya juga dipercaya menjadi Ketua Senat Perguruan Tinggi di STT Sangkakala. Istri 1, Bapak Ibu, putri 2 gitu ya. Saya merasa menjadi suami yang berbahagia, kira-kira begitu. Oke, Ibu Bapak, langsung saja kita perhatikan firman Tuhan. Ibu Bapak yang suka judul khotbah, saya beri judul posisi hati, posisi hidup. Betapa pentingnya kita tahu posisi hati kita ini sedang di mana, posisi hidup kita ini sedang di mana. Karena bisa saja posisi tubuh ada di gereja, tapi hati mungkin ada di Persib gitu kan. Oh gitu kan. Itu luar biasa. Ibu Bapak, mari kita perhatikan Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya. Posisi mereka bersembunyi. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Yang Tuhan tanya apa? Posisi. Posisimu di mana? Adam dan Hawa gitu. Ibu Bapak, dari pihak Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setuju, katakan amin. Posisi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Mana buktinya, Pastor Yusuf? Ibrani 13 ayat 5. Sebab Allah sudah berkata, aku, apa Ibu Bapak? Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi posisi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di tengah pergumulan, persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu posisi Tuhan kita. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Ini posisi kita yang seringkali terjadi dalam kita. Yesaya 1 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, kamu telah menolak Tuhan dan membelakangi Allah Maha Suci yang harus kamu sembah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Jadi posisi yang keliru bukan ada di Tuhan. Seringkali posisi yang keliru itu ada di kita. Nah Ibu Bapak, pagi hari ini kita akan belajar apa manfaat dari posisi yang benar, gitu kan? Yang pertama, kenapa posisi yang benar itu penting? Yang pertama karena posisi itu menentukan apa Ibu Bapak? Rasa aman. Posisi itu menentukan rasa aman. Mazmur 62 ayat 2.
hanya dekat Allah saja. Dekat Allah saja itu apa? Posisi. Kalau posisi kita ini dekat Allah saja, aku tenang. Alkitab yang saya tahu, ketenangan kita tidak pernah didapat dari deposito yang banyak. Terbukti banyak orang kaya yang bunuh diri, terjun dari lantai sekian. Padahal uangnya banyak. Tapi Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi posisi yang benar akan menghasilkan rasa aman. Kita memposisikan hati, memposisikan hidup, mendekat ke Tuhan, dari sana sumber ketenangan kita. Nah, ketika kita mengalami hadirat Tuhan, Ibu Bapak, ada rasa aman, ada ketenangan. Seringkali keadaan belum berubah. Seringkali pergumulan belum berubah. Tapi begitu kita dekat Tuhan, ada ketenangan. Itu seringkali yang saya alami. Masalahnya belum pergi, tapi ketika kita mendekat ke Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Ada cerita saya dapat dari Surabaya, Ibu Bapak. Bapaknya lagi di dapur bersama ibunya masak. Tiba-tiba di luar anak gadisnya yang kecil teriak-teriak. Ayah, papa. Langsung ayahnya dari dapur lari ke halaman depan. Ternyata ada anjing tetangga yang besar mendekati anak gadis ini. Anak gadis ini begitu ketakutan. Tapi begitu ayahnya datang, dia langsung angkat anak ini, langsung digendong, langsung tenang. Anjingnya masih di situ. Tapi karena ayahnya sudah dekat, dia ada di dekat ayah, ketenangan dia dapat. Masalahnya belum pergi, tapi ketenangan sudah didapat. Begitu juga dengan hidup kita. Persoalannya mungkin belum berubah, pergumulannya mungkin masih ada. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, akan ada rasa apa, Ibu Bapak? Rasa aman. Hari Rabu kemarin, ada seseorang datang ke kantor kami. Kemudian saya ajak dia duduk 30 menit. Dia hanya menangis dan bercerita. Dia divonis dokter mengalami kanker otak. Kemudian saya tanya sama dia, istrimu sudah tahu apa belum? Belum, Pastor Yusuf. Anakmu sudah tahu apa belum? Belum. Orang pertama yang tahu siapa? Dia ngomong, Pastor Yusuf, ini orang pertama yang saya ceritain. Dia 30 menit hanya menangis. Kenapa kamu gak cerita sama istri? Saya takut istri saya nanti terdistrak, terganggu. Dia sedang fokus kerja. Oh, sejak kapan kamu tahu? Sejak kapan kamu periksa dan dokter ngomong kamu kanker otak? 2 minggu lalu. Sejak itu saya gak bisa tidur. Saya bingung, saya berdoa, pokoknya saya harus ketemu Pastor Yusuf. Dan saya ingatkan ayat ini, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Persoalanmu mungkin tidak berubah, tapi kalau posisimu berubah, rasa aman akan kau dapat. Itu yang saya sampaikan. Ibu Bapak, saya pernah ngalami bersama istri peristiwa yang bagi kami lumayan berat. Anak pertama kami keguguran, Pak Daniel. Kemudian teman-teman berkata, waduh kalau keguguran tuh punya anak lagi ya lama. Gitu. Tapi untung saya punya ibu itu pendoa. Dia tolak semua statement itu. Dia ngomong ke orang-orang yang ngomong seperti itu. Enggak, anakku pendeta kok. Pasti bahasa Jawa nih. Raswe, punya anak lagi. Gitu. Raswe. Gitu. Betul, 3,5 bulan kemudian
istri saya isi lagi. Kemudian tentu kami lebih hati-hati dibanding kehamilan yang pertama. Saya periksakan dia ke dokter. Kemudian dokter tuh berkata seperti ini. Saya ingat betul. Bapak Ibu 2 minggu lagi datang ke sini ya. Kita kuret karena ini janinnya tidak berkembang. Kami diam. Kami masuk mobil. Di perjalanan kami diam. Sampai kamar, sampai rumah kami berdua nangis. Tuhan, anak pertama keguguran. Anak kedua janin tidak berkembang. Harus dikuret. Kami pada waktu itu memegang jemaat. Pada waktu istri saya itu keguguran tuh sempat komplain sama Tuhan. Tuhan harusnya yang keguguran tuh itu loh. Dia itu hamil di luar nikah. Harusnya dia. Kami ini hidup takut akan Tuhan. Kok keguguran? Kami ini hidup takut akan Tuhan. Kok janin tidak berkembang? Harus dikuret. Harusnya yang ngalami itu mereka itu loh. Kemudian saya ngomong sama istri. Sayang, jangan bersungut-sungut. Kita hadapi ini bersama-sama. Saya ingat ayat ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Akhirnya istri saya, kami berdua sekeluarga sepakat apapun yang terjadi kami akan bersyukur. Apapun yang terjadi kami mau belajar tidak bersungut-sungut. Singkat cerita Ibu Bapak, istri saya itu bisa muncul iman percayanya. Dia bisa ngomong ini, Tuhan, hidup dan mati itu ada di tangan-Mu, bukan di tangan dokter. Dia bisa berkata seperti itu. Saya ingat pagi-pagi, istri saya itu keluar dari kamar mandi, mukanya udah ceria. Kemudian dia tunjukin sama saya, sayang, aku barusan membaca kesaksian ibu-ibu. 4 dokter ngomong janin tidak berkembang, tapi ibu ini tetap percaya. Dan ibu ini ngalami mujizat, anaknya bertumbuh dan punya anak. Kalau ibu ini ditolong, dia baca kesaksian dari internet. Kalau dia ditolong, kita juga ditolong. Saya aminkan karena ini kata-kata positif. Singkat cerita Ibu Bapak, kami gak pernah periksa ke dokter. Itu jadi momen yang cukup berat buat kami Pak Daniel. Kenapa? Karena di gereja itu minimal, kalau saya gak salah itu ada 5 ibu-ibu yang sedang mengandung. Jadi sebagai ibu gembala dia gini dia elus-elus perut jemaat, sehat-sehat ya Bu, kandungannya sehat-sehat. Sampai rumah dia nangis karena dia sedang mengalami yang seperti itu. Saya maklum di gereja dia harus tampil kuat, tapi begitu di rumah dia rapuh, kami rapuh benar ya. Tapi saya ingat ada seorang pendoa, Pak Yusuf, Desember ulang tahun pernikahan kan? Ya. Yang kesekian kan? Ya. Saya berdoa Tuhan memberi berkat buat Pak Yusuf, hadiah yang spesial. Istri saya tuh mengandung gak kelihatan mengandung Bu Bapak. Sampai hari ini kecil istri saya. Pada dia semalam ketemu ya. Begitu. Dan kami tuh nonton TV, tiba-tiba di dalam perut istri saya itu ada yang bergerak. Loh sayang, perutku bergerak. Langsung besoknya saya bawa ke dokter. Dokter yang lain tentunya, bukan dokter yang ngomong ini janin gak berkembang itu. Dokter yang lain. Dokter itu kaget. Kapan terakhir periksa? Dulu itu, gak tahu itu usia berapa. Di USG kasih lihat, ini di perut ibu ada janin berkembang sehat. Usianya kalau gak salah itu 20 minggu. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yeay. Singkat cerita, lahir normal, langsung saya kasih nama dia Victoria. Nah, cewek Pak. Nah, dokter udah ngomong kamu tidak berkembang, tapi kamu menang, kamu berkembang. Victoria, pemenang. Favor karena dia anugerah buat kami.
Josephine Yono itu nama saya. Victoria Fever Josephine Yono. Hari ini sudah 8 tahun kelas 2 SD. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Posisi ibu bapak ada di mana? Kalau jauh dari Tuhan, yuk posisikan hidup dan hati mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, posisi itu menentukan perspektif. Posisi menentukan perspektif. Mazmur 73 ayat, boleh saya dapat air minum Ibu Bapak? Mazmur 73 ayat 2 sampai 5, kemudian ayat 12 sampai 13. Mari kita perhatikan Mazmur 73 ayat 2 sampai 5, 12, 13 dan 16. Oke, di depan sudah ada. Ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi. Sedikit lagi itu apa? Nyaris. Betul? Sedikit lagi. Nyaris kakiku terpeleset. Bahaya enggak ini? Bahaya. Posisinya dia bahaya. Nyaris terpeleset, nyaris tergelincir. Dia nyaris terpeleset, nyaris tergelincir. Kenapa bisa? Posisinya dia begitu nyaris seperti itu. Karena ayat 2, ayat 4, ayat 5, 12, 13. Itu sebabnya. Sampai dia dikatakan kamu ini nyaris tergelincir, nyaris terpeleset. Sebab aku, apa Ibu Bapak? Cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi posisi hatinya dia sedang cemburu, iri dengan orang fasik. Ini orang fasik tapi kok mujur. Dia tanda tanya. Ini orang tidak takut Tuhan tapi kok mujur. Hati kalau tidak dijaga bisa nyaris nanti terpeleset. Kemudian ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini pemazmur iri. Ini ada orang tidak takut Tuhan tapi kok mujur, sehat, tidak pernah sakit, gemuk. Mereka ayat 5 tidak ngalami kesusahan. Sedangkan aku yang hidup takut Tuhan, hidup benar, kok malah banyak masalah. Ini kalau hati tidak dijaga bisa iri, bisa cemburu. Kalau sampai itu terjadi, hati-hati, nyaris kita nanti tergelincir. Kecewa kita sama Tuhan. Ayat 12, 13. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Jadi dia berpikir, orang fasik kok kaya-kaya, senang. Sedangkan kami yang takut Tuhan kok susah. Ayat 13. Ayat 13. Ayat 13 dibaca Ibu Bapak dua-dua ya. Mari dibaca ayat 13. Dia sampai merasa sia-sia aku hidup bersih. Sia-sia berarti Tuhan aku ini hidup benar. Kalau orang fasik ternyata jauh lebih mujur. Dia komplain ini. Hati-hati. Ayat 2 berkata, kalau kita ini komplain, kita ini nyaris tergelincir, nyaris jatuh loh, terpeleset loh. Kalau hati ini gak dijaga, nyaris nanti
kecewa sama Tuhan, kecewa sama keadaan. Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ada banyak tanda tanya dari pemazmur ini. Kenapa sekali lagi orang yang hidup gak takut Tuhan kok nasibnya, hidupnya jauh lebih baik. Berarti sia-sia dong aku mempertahankan hati yang bersih. Kapan pemazmur ini berubah? Ayat 17. Mari sekarang kita perhatikan ayat 17. Di ayat 17 ini baru berubah. Baru perspektifnya dia berubah. Ketika posisinya dia berubah, perspektifnya dia berubah. Ayat 17. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Berarti yang berubah apanya? Posisinya. Ketika dia jauh dari Tuhan, belum masuk ke tempat kudus Allah, ada kekecewaan, ada kecemburuan, ada macam-macam, ada tanda tanya. Kenapa dia nggak takut Tuhan, hidupnya jauh lebih baik. Tapi begitu posisinya dia berubah, aku masuk ke tempat kudus Allah, perspektifnya dia berubah. Akhirnya dia bisa ngerti, memperhatikan kesudahan dari orang-orang fasik itu. Ibu bapak bisa baca selanjutnya di rumah dari Mazmur 73. Ibu bapak, yang kita butuhkan seringkali bukan perubahan keadaan, tetapi perubahan perspektif. Karena begitu perspektif kita berubah, cara pandang kita akan berubah, reaksi kita akan berubah, respon kita akan berubah. Yang tadinya cemburu enggak jadi cemburu, yang tadinya iri enggak jadi iri, karena perspektifnya berubah. Perubahan posisi akan membawa perubahan perspektif. Begitu ngomong-ngomong tentang perspektif, saya langsung ingat Daud dan Saul ketika mereka sama-sama menghadapi musuh yang sama, yaitu Goliat. Daud, dia melihat realita Tuhan itu lebih daripada realita Goliat. Sedangkan Saul kebalikannya, melihat realita Goliat itu lebih dari realita Tuhan. Daud punya perspektif, Tuhanku besar, makanya walaupun Goliat besar akan kelihatan kecil. Tapi Saul melihat Goliatnya lebih besar sampai dia lupa punya Tuhan yang besar. Daud memandang Goliat itu, oh besar, cocok ini besar, pasti umbanku gak akan meleset karena besar. Tapi kalau Saul dia melihat Goliat itu besar, makanya dia takut. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saya berpikir ibu bapak, bukankah di perjanjian lama itu ada banyak nama? Tapi kenapa Daud memakai ini? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Padahal di perjanjian lama ada El Gibor, Allah yang perkasa. Kenapa Daud gak ngomong aku mendatangi engkau dengan El Gibor? Padahal ada Jehovah Nisi, panji keselamatan, kemenangan. Kenapa Daud gak ngomong aku datangi engkau dengan Jehovah Nisi? Tapi kenapa dia mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam? Ketika saya berpikir ini ibu bapak, Goliat itu besar, tapi yang Daud bawa itu Tuhan semesta alam. Wih, ini Daud ini anak muda yang luar biasa. Zaman itu ibu bapak, Allah itu sifatnya regional. Allah Filistin, Allah Amon, Allah Moab, Allah Israel gitu. Jadi Allahnya itu regional, wilayah. Tapi Daud bisa tahu, aku punya Tuhan
melebihi Allah-Allah regional. Tuhan yang aku punya itu Tuhan semesta alam. Engkau besar kau lihat, engkau gede kau lihat, tapi Tuhan yang aku punya jauh lebih gede. Makanya Daud satu-satunya yang bisa mengalahkan Goliat. Kalau ada pertanyaan Ibu Bapak, mengapa kita ini takut dan mengapa kita ini khawatir? Salah satu jawabannya adalah karena pewahyuan tentang masalah itu begitu jelas dibanding pewahyuan tentang Tuhan. Tapi kalau kita balik, seandainya pewahyuan tentang Tuhan itu begitu jelas, makanya pewahyuan tentang masalah akan begitu kecil. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Karena posisi itu menentukan perspektif. Yang ketiga, posisi itu menentukan pahit atau tidak. Ibrani 12 ayat 15. Kita baca bersama-sama, 2 ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sampai di situ aja. Menjauhkan diri, itu isunya apa? Posisi. Menjauhkan diri, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau ada orang yang menjauhkan diri, ini dampaknya agar jangan apa Ibu Bapak tumbuh akar yang pahit. Jadi orang itu bisa pahit ketika posisinya dia menjauh dari kasih karunia Allah. Sekali lagi, kalau posisinya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, akan muncul akar pahit. Kebalikannya kalau kita balik. Jadi kalau ada pahit, orang itu pahit, di sini tidak ada ya Pak Daniel. Kalau ada orang itu pahit, itu hanya bukti, itu hanya tanda dia sedang jauh dari kasih karunia Allah. Yang membuat kita terluka, yang membuat kita pahit, itu bukan perlakuan orang lain, bukan omongan orang lain, tapi karena kita salah posisi. Yes. Ibu Bapak bisa renungkan perkataan saya. Karena kita salah posisi. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, kalau kita ini begitu erat dengan Tuhan, orang mau melukai kita, orang mau mengatain kita, orang mau membuat kita pahit, kita nggak bisa pahit. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan. Tapi kalau menjauhkan diri dari Tuhan, dengan mudah kita akan jadi pahit. Next slide, saya tuh cukup heran dengan dua tokoh ini. Yang pertama Yesus. Yesus itu kan dianiaya, disiksa. Ini orang melukai dia, enggak hanya lewat kata-kata, fisik betul-betul. Karena Yesus disalib, dilukai, dikasih mahkota duri. Tapi karena dia dekat dengan Bapa, apa yang terjadi? Yesus bisa ngomong gini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bisa mengeluarkan pengampunan, enggak pahit. Virus memang dimasukkan, luka memang terjadi. Tapi dia enggak izinkan itu jadi luka. Dia lepaskan pengampunan. Tokoh kedua yang mirip Yesus, namanya Stefanus. Dia dirajam batu nih Ibu Bapak, dilempari batu semua. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Dia lepaskan pengampunan. Ampuni mereka Tuhan. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ibu Bapak, yang membuat kita pahit, sekali lagi, bukan perkataan orang, bukan perlakuan orang. Bukan. Tapi posisi kita yang keliru, jauh dari Tuhan. Itu yang membuat kita pahit.
Pemimpin itu manusia. Saya temui di mana-mana Pak Daniel. Kok nggak ke gereja lagi? Ya, saya tersinggung, sakit hati, kepahitan. Sama siapa? Sama Pak Gembala. Keliru. Kalau Anda ini dekat dengan Tuhan, gembala kita itu punya kekurangan. Beliau manusia. Pembicara, pendeta ini juga manusia, punya kekurangan. Boleh keliru, tapi kita nggak akan pernah pahit. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Saya teringat kesaksian yang saya nggak bisa lupa. Kesaksian ini dari pendeta namanya Pak Paulus Wiratno. Beliau pelayanan di Bali, punya banyak panti asuhan dan punya banyak stasiun radio, penginjilan di sana lewat radio. Beliau cerita awal pertobatannya Pak. Masih naik sepeda kalau pelayanan. Di atas sepeda itu dia memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis gitu kan, lagu-lagu lama gitu. Beliau sekarang udah senior. Tapi karena jalannya itu berlubang, dia harus cari jalan yang nggak lubang. Di belakang itu ada mobil. Mungkin nunggu dia nih kok lama gitu kan. Din, dia tetap saja gitu cari jalan yang tidak berlubang. Detik mobil itu mau menyelip dia, penumpang di mobil itu buka jendela, kemudian meludah tepat di wajahnya. Maaf ya, persis di wajahnya dia. Tapi karena dia sedang memuji Tuhan, ini kesaksian beliau, dia cukup lap dan dia lanjut, tidak pahit, tetap memuji Tuhan lagi. Dari situ saya mengambil kesimpulan, iya, orang tuh boleh menebar luka apa aja ke kita, tapi asal posisi kita itu benar, yaitu dekat dengan Tuhan, sering ngalami hadirat Tuhan, perlakuan, luka dan apapun kita namakan itu tidak akan pernah membuat kita pahit. Kasih tahu kanan kirinya, jangan pahit. Amin. 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 Ada yang pernah pahit? Saya pernah. Saya jujur, saya pernah. Saya pernah pahit. Saya pernah. Besok kasih tahu kalau ada temenmu ngajak gosip karena dia sedang pahit. Kasih tahu. Ayo, posisi ya. Formasi, posisi. Posisimu harus benar, dekat ke Tuhan. Saya tuh dengar kesaksian, ini kisah nyata. Sekarang beliau sudah sangat senior. Dia pahit karena suaminya dibunuh. Bukan dibunuh, tepatnya dikubur hidup-hidup. Pahit ya, pahit. Tapi saya senang, pendetanya ini gak maksa dia harus ngampuni. Saya senang karena pendetanya ini kami cukup dekat. Apa yang dilakukan pendeta ini? Hanya memberi sarana, mendorong dia untuk alami Tuhan aja tiap hari. Alami hadirat Tuhan tiap hari. Di titik tertentu, nenek ini, saya sebut oma ini dengan mudah bisa mengampuni semua pembunuh suaminya. Awal didorong, kami dorong ngampuni, gak mau. Kamu gak tahu. Ya ceritanya memang sangat pahit karena suaminya dikubur hidup-hidup. Bahkan ceritanya itu kalau sambil dikubur itu kepalanya dicangkul katanya. Pahit. Tapi saya senang. Diperkenalkan hadirat Tuhan, diperkenalkan hadirat Tuhan, diperkenalkan hadirat Tuhan. Hari ini beliau sudah merdeka, sudah mengampuni semua pembunuh suaminya. Hanya ketika posisi kita benar, yang pahit bisa diubahkan. Bahkan hanya ketika posisi kita benar, kita punya proteksi dari virus-virus, luka-luka. Gitu. Yang terakhir, yang keempat, apa manfaat dari posisi yang benar? Posisi yang benar akan menghasilkan manfaat dan berkat. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8, di sana dikatakan demikian Ibu Bapak, latihan badani terbatas gunanya. Kita baca bersama-sama kalimat selanjutnya, dua-dua ya. Tetapi
Yes. Ibu bapak percaya ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga itu terbatas gunanya. Tadi pagi saya jalan 1 jam sekitar hotel tuh. Oh, banyak juga yang olahraga di situ. Tapi saya ingat ayat ini. Itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu apa Ibu Bapak? Berguna dalam segala hal. Jadi manfaatnya sedikit atau banyak? Yes. Setuju? Ibadah itu manfaatnya banyak. Tapi sekarang pertanyaannya, sudah beribadah, tapi kok tidak mendapatkan manfaat yang banyak? Betul? Pastor Yusuf, saya sudah beribadah, tapi kenapa tidak mendapatkan manfaat yang banyak? Padahal janjinya, firmannya ngomong itu berguna sekali. Mohon maaf, semoga ini tidak yang terjadi di GKI MCC. Kenapa sudah ibadah tapi manfaat ibadah kok tidak banyak terjadi? Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan seperti ini. Bangsa ini, boleh saya ganti bangsa dengan gereja? Oke. Gereja ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Tentang berarti ini isunya tentang posisi. Boleh tubuhmu di sini, tapi kalau posisi hatimu di tempat lain, ibadah nggak akan berguna banyak. Itu maksud ayat ini. Makanya Yesus ngomong, percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan, ya ialah perintah manusia. Mengerti ya Bapak? Nah, kenapa kok tidak mendapatkan manfaat yang banyak? Karena bisa jadi tubuh sih memang di gedung ibadah, tapi hati mungkin masih mikirin uang, cuan, liburan, apa. Bukan saya yang ngomong, firman ngomong apa? Percuma beribadah. Nah sekarang pertanyaannya, bentar lagi saya selesai. Next slide, pertanyaannya. Ini yang harus kita jawab sendiri dalam hati kita, dalam hidup kita. Amin. Jadi pertanyaannya sekarang ini, di mana posisi hati Anda? Apakah sedang jauh dari Tuhan? Apakah sedang lumayan dekat dengan Tuhan? Atau memang sedang dekat sama Tuhan? Silahkan dijawab sendiri. Ingat, posisi itu menentukan banyak hal. Di mana posisi hidup kita? Nah sekarang saya teringat nih, Yeremia 17 ayat 5. Di sana dikatakan seperti ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya senang di sini ditulisnya bukan jauh, tapi menjauh. Menjauh itu artinya apa? Proses. Enggak mungkin orang itu dengan tiba-tiba jauh dari Tuhan, enggak mungkin. Proses. Bertahap. Makanya Yesus itu ngomong, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ada yang dicuri tahu? Kalau dicuri tahu itu namanya bukan dicuri, dirampok. Yang namanya dicuri itu tidak pernah tahu. Di momen tertentu baru kita cari, barang ini di mana ya? Sampai kita, loh kok nggak ada? Berarti ada yang ngambil.
Kerjaan iblis itu mencuri, bukan merampok. Saya tuh seneng, firman itu begitu jelas, mencuri. Kadang dia curi semangat kita tanpa kita nggak tahu. Kadang dia curi kemurahan hati kita. Dulu murah hati, sekarang jadi pelit. Berarti sedang ada yang dicuri. Makanya perlu kita tuh tanya, posisi hatiku ini sekarang di mana? Dulu aku menggebu-gebu sama Tuhan, sekarang kok biasa-biasa. Berarti sedang ada yang dicuri oleh si jahat. Dulu aku ini bergairah, bersemangat, tapi sekarang kok biasa-biasa. Berarti ada yang sedang dicuri. Ingat, menjauh, bukan jauh, itu proses. Menjauh. Kabar gembiranya, atau saya menyemangati ibu bapak. Kalau ibu bapak sedang berproses menjauh, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, ayo berbalik. Proseslah mendekat kembali kepada Tuhan. Mari posisikan hidup kita kembali mendekat kepada Tuhan. Nah ini yang sering kali terjadi Bapak. Kalimat belum. Sering kali status kita tidak berubah, tetapi posisi hati kita sudah berubah. Sering kali status Kristen kita itu nggak berubah, tetap Kristen, tetap orang percaya, tetap hamba Tuhan. Tapi coba selidiki hati kita. Status kita mungkin gak berubah, tapi hati kita seringkali berubah. Saya ngomong, saya pernah terjadi pelayanan kemana-mana, jadwal padat, pendeta, pengurus sinode, tapi hati ini kering. Pernah. Siapa itu? Saya. Makanya hati ini kalau gak dijaga, rutinitas ritual itu bukan tanda kerohanian dan hati kebenaran posisi hati. Jadwal di mana-mana. Saya pernah 1 bulan khotbah 19 kali Pak, 19 gereja. Wah itu. Tapi hati saya kering. Ya, seringkali status kita tidak berubah. Apa saya berubah jadi bukan pendeta? Tetap pendeta. Tapi posisi hati sudah berubah. Jangan sampai ini terjadi di gereja kita. Posisi kita tetap benar di mata Tuhan. Status kita tetap orang percaya dan hati kita juga tetap dekat dengan Tuhan. Beberapa menit terakhir, cepat aja. Bagaimana supaya kita bisa berubah? Ya kan? Pertanyaannya, bagaimana supaya posisi kita berubah? Saya teringat kisah anak bungsu yang dia pulang kembali ke bapaknya. Lukas 15 ayat 13, 17 dan 20. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Apanya yang berubah? Posisinya. Posisinya menjauhi rumah Bapa. Hati-hati ya, ini posisinya berubah. Kemudian terjadi perubahan posisi, kemudian terjadi perubahan hidup. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Betapa pentingnya tiap hari itu kita harus sadar. Posisiku tuh sedang di mana sih? Jangan sampai kita merasa baik-baik aja padahal kita sedang sangat menjauh dari Tuhan. Bersyukur anak bungsu ini ngerti posisinya. Oh, ia menyadari keadaannya. Yang dia sadari sebenarnya bukan keadaannya. Yang ia sadari adalah posisinya. Kemudian ayat 20. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Pertanyaannya, yang harus mengubah posisi itu kita apa Tuhan? Ingat tadi, Tuhan posisinya, aku tetap setia meskipun engkau tidak setia. Posisi Tuhan itu sama, tapi posisi kita yang seringkali berubah-ubah. Dan yang harus mengubah posisi, sekali lagi, kita bukan dia. Amin. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Apa kabar baiknya buat kita pagi hari ini? Jika engkau mengubah posisi hatimu, pemulihan akan terjadi. Jika kita mengubah posisi hati kita, mujizat akan terjadi. Jika kita mengubah posisi hati kita, kemenangan akan terjadi. Jika kita mengubah posisi hati kita, terobosan akan terjadi. Ibu Bapak, kalau kita membaca ayat ini, anak bungsu tuh ketika pulang dia tuh hanya ingin gini, aku jadi karyawannya papa aja aku udah senang banget. Tapi begitu pulang dipestakan, dikasih 3 benda kan, jubah, cincin, dan kasut. Jubah itu tentang identitas, cincin itu tentang otoritas, kasut itu tentang tujuan. Next slide. Waktu posisi hati diubah, kita akan mendapat yang tidak pernah kita pikirkan. Anak bungsu itu gak pernah mikirkan. Ternyata Tuhan, ternyata Bapa maksud saya, memperlakukan aku sedemikian. Menurut saya, Tuhan yang sama akan memperlakukan kita juga demikian. Tuhan, aku berpikir cukup ini, tapi kalau hati kita ini kita jaga betul, ternyata Dia menyediakan jauh lebih besar daripada yang kita mampu bayangkan dan mimpikan. Itu Tuhan yang saya kenal. Ibu Bapak, saya tutup dengan 2 statement ini. Keintiman dengan Tuhan, posisi yang dekat dengan Tuhan, itu bukan sekedar rutinitas agamawi. Karena bisa aja orang itu rajin ke gereja, bisa aja orang itu rajin pelayanan, bisa aja orang itu bahkan rajin berkhotbah seperti kesaksian saya tadi. Rajin keliling gereja-gereja, tapi hatinya sebenarnya sedang jauh. Keintiman dengan Tuhan bukan sekedar rutinitas agamawi, tetapi sebuah disiplin hati. Aku harus dekat dengan Tuhan. Dan kedekatan dengan Tuhan itu ukurannya bukan kami-kami yang memegang mic dan tampil di depan. Mohon maaf, bukan. Kadang itu gak kelihatan. Kita tutup kamar dan kita berlutut, dan kita hanya menangis dan menyembah. Orang lain gak tahu. Di situ itu kedekatan. Karena belum tentu, sekali lagi, yang pelayanan ini tanda dia dekat Tuhan. Sekali lagi contohnya adalah saya. Kita itu seringkali jago menjaga disiplin rohani. Pak Yusuf, saya sudah baca firman tiap hari sekian. Pak Yusuf, saya tiap hari doa pagi. Kita jago menjaga disiplin rohani. Tetapi kita sering tekor dalam menjaga posisi hati. Karena ada itu, dia rajin disiplin rohani tapi hatinya juga tetap jauh dari Tuhan. Pertanyaannya, di tengah disiplin rohani itu ngalami Tuhan apa tidak? Di tengah pelayanan itu ngalami Tuhan apa tidak? Itu jauh lebih penting. Disiplin rohani bukan berarti tidak penting, itu penting. Tapi disiplin hati yang ngerti posisiku itu sedang di mana, itu jauh lebih penting. Bangkit berdiri bersama-sama, saya selesai. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Kami mengerti betapa pentingnya kami menempatkan hati kami dengan tepat dan benar. Karena kami ngerti posisi itu mendatangkan rasa aman, posisi itu mendatangkan manfaat, posisi itu menghindarkan kami dari rasa pahit, posisi itu mendatangkan banyak berkat. Mampukan kami dalam kekristenan kami. Kami membangun kekristenan kami dengan benar. Kami mengejar yang benar. Kami membangun yang benar. Ketika Engkau melihat dan memandang hidup kami, doa kami, Engkau tersenyum, Engkau bangga. Karena kami punya posisi hati yang tepat di mata-Mu. Berkati komunitas di tempat ini, GKI MCC, jadi gereja yang hidup, jadi gereja yang bertumbuh, berbuah lebat, buahnya manis, dan jadi gereja
yang ada di hatinya Tuhan. Tuhan disenangkan lewat komunitas di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap impian, pergumulan dari anak-anakmu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, yang mungkin hari ini sedang punya persoalan tertentu. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Mampukan kami untuk punya perspektif yang benar. Memandang semuanya dengan tepat. Masalah itu bukan masalah, tapi seringkali bungkusnya memang masalah, tapi dalamnya sebenarnya berkat. Kami tahu di tengah pergumulan kami, di tengah pergumulan yang kami punya, sejatinya itu bukan pergumulan. Sejatinya itu latihan supaya iman kami makin kuat. Sejatinya itu mujizat, karena kami tahu endingnya pasti mujizat, jalan keluar yang dari Engkau. Blessing-Mu turun memberkati semua kami. Sekali lagi berkati gereja-Mu di tempat ini. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor Yusuf untuk berkatnya bagi kami, luar biasa. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kemarin Rabu Bapak Ibu ketika siaran kristal, seorang ibu menelpon dan bersaksi. Bagi yang mungkin kemarin Rabu mendengarkan, Bapak Ibu mendengarkan juga ada seorang ibu yang menelpon, dia bilang begini. Kemarin Rabu kan temanya seruan dalam tangisan begitu, berbicara mengenai doa begitu Pak. Ibu ini telepon dan dia bilang, Pak saya punya problem, punya masalah. Saya berdoa menangis sama Tuhan, terus saya berdoa bergumul. Sampai sekarang masalah saya masih ada Pak, dia bilang begitu. Tapi sekarang hati saya penuh dengan sukacita, hati saya penuh dengan sejahtera. Kemudian dalam pembicaraan itu akhirnya kami menyimpulkan bahwa ketika kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita terus mencari Tuhan, kita terus berdoa. Mungkin permasalahan kita belum berubah, tapi dalam kedekatan dengan Tuhan itu lama-lama penyelesaian masalah ini gak lagi menarik ternyata. Hadirat Tuhan jauh lebih menarik. Sehingga akhirnya masalah ini gak lagi terus menarik perhatian ibu ini. Karena ternyata Tuhan jauh lebih menarik. Pikirannya tidak lagi tertuju pada masalahnya. Dan minggu ini Pak Yusuf mengingatkan kita kembali dengan keras. Ini adalah sebuah tamparan yang hangat Pak. Ya, sebuah tamparan yang hangat untuk kita semua. Seringkali yang bermasalah itu bukan orang lain, bukan perkataannya, bukan perlakuannya, tapi mungkin hati kita ini yang mulai jauh sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap ya, hati kita kembalikan, kompas hati kita arahkan lagi sama Tuhan. Siap? Rindu ada mujizat dalam hidup kita? Amin. Bapak Ibu, saya minta waktu 5 menit untuk kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tunduk kepala bersama-sama dan kita naikkan satu pujian. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Semurni hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Tiada yang lebih indah dari hadirat-Mu, tiada yang lebih indah dari pribadi-Mu. Penuhi hatiku, terus bawa hidup kita semua, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia ini. Mari katakan lagi sekali lagi bersama-sama. Tiada yang lebih indah dari
hadiratmu, tiada yang lebih indah dari pribadimu. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, penuhi jiwa, agar tiada tempat yang tersisa, tempat yang tersisa. Katakan tiada yang lebih indah dari, ya, tiada yang lebih indah dari pribadimu. Amin. Penuhi hatiku, penuhi jiwaku, agar tiada tempat yang tersisa bagi dunia. Hatiku milikmu. Bapa di sorga, terima kasih untuk peringatan yang indah siang ini. Terima kasih untuk tamparan yang hangat siang hari ini, yang mengingatkan kami, membangunkan kami dari tidur kami, membangunkan kami dari rasa nyaman kami. Seringkali justru kami jauh dari Tuhan. Kami tidak sadar, kami lalai, kami lupa. Kami merasa kami melayani, kami merasa kami beribadah, tapi hati kami mulai menjauh dari Tuhan. Sehingga hidup kami mulai kering, hidup kami mulai rasanya gak sejahtera. Semua rasanya salah, semua rasanya keliru, semua rasanya gelap. Sampai siang ini kami disadarkan kembali, kami sudah jauh dari Tuhan. Kami membelakangi Tuhan. Posisi kami sedang keliru. Tapi kami bersyukur siang hari ini kasih Tuhan menyadarkan kami lewat hamba-Mu. Dan kami mau berkomitmen untuk bangkit dan berlari menuju rumah Bapa kami. Kami mau kembali ke rumah Bapa kami. Kami mau memperbaiki posisi kami. Dan kami percaya semuanya akan kembali dipulihkan. Rasanya persoalan kami tidak lagi menarik Tuhan, tapi hadirat-Mu jauh lebih menarik. Rasa-rasanya pergumulan kami tidak lagi menarik, pergumulan kami tidak lagi memusingkan kami, karena pribadi Tuhan jauh lebih menarik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pesan firman yang begitu menggoncangkan kami siang ini. Dan kami bersatu hati bersama-sama berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Yusuf Rogo. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Pakai hidupnya makin hari makin luar biasa. Pakai beliau menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak jiwa-jiwa, bagi banyak gereja Tuhan. Sehingga lewat pelayanan beliau banyak gereja yang kemudian bangkit kembali, berkobar kembali, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berkati pelayanan beliau dalam sinode Tuhan sebagai tim eksekutif. Tuhan juga pakai beliau menjadi sarana berkat bagi banyak gereja Tuhan, khususnya CKI dimanapun berada. Sehingga kehidupan beliau sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran hamba-Mu di tengah-tengah kami. Yang bersyukur, doa terbaik, berkat-berkat terbaik Tuhan kiranya curahkan bagi beliau, ibu, dan juga anak-anak semua dalam berkat campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Pak Yusuf, terima kasih banyak untuk pelayanannya siang hari ini. Kami tunggu kehadiran-kehadiran berikutnya Pak. Semoga tidak kapok di tengah-tengah kami ya. Dan luar biasa Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan ada acara kebersamaan juga ya. Nanti saya juga akan sedikit bercerita tentang apa yang kami berdua kemarin sudah lakukan, yaitu survei. Surveinya tidak jadi siang ini karena nanti sore juga beliau masih ada pelayanan di tempat lain. Kemarin sore, kemarin malam kami sudah survei. Nanti pembicaraan seperti apa saya akan ceritakan, tapi sebelumnya saya serahkan kepada pemimpin pujian dulu karena masih ada beberapa hal yang kita kerjakan. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Baik Bapak Ibu Jemaat, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk rumah Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya mohon dengan kasih Kristus, Saudari Nita boleh berdoa untuk persembahan rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan karena Tuhan telah menyertai jalannya ibadah kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan gerakan 2000 ini Tuhan. Biarlah ini menjadi bentuk komitmen kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan
cukupkan segala sesuatunya nanti Tuhan ketika kami memiliki gedung gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk boleh maju ke depan dan memberikan persembahan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Untuk berikutnya ada doa syafaat dan pengumuman. Mari kepada Bapak Ruli, dipersilahkan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersyafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Kau berkati kebaktian pada pagi hari ini, dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang bisa hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Yusuf yang sudah menyampaikan firman yang begitu indah buat kami ya Tuhan. Kau berkati juga kesehatannya, keluarganya, dan masa depannya di tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Daniel. Kau berkati kesehatan, istri, anak, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati masa depannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kelurahan Keratonan yang kami tempati ini Tuhan. Kau berkati Kecamatan Serengan, Kau juga berkati semua jajaran masyarakat dan aparatur yang ada di sini Tuhan. Kau berkati, Kau pakai mereka untuk menjadi berkat bagi jemaat kami di sini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan baik tim pastoral dan semua tim pelayan-pelayan yang ada di JKMC Tuhan.
Engkau berkati satu persatu, Engkau pakai mereka satu persatu, Engkau ulur tangan, Engkau tumpang tangan Tuhan, agar mereka senantiasa bersungguh-sungguh melayani dan menjadi berkat bagi masyarakat di sini Tuhan. Tuhan, kami juga rindu akan tempat ibadah yang permanen Tuhan. Engkau berkati, Engkau ulur tangan, Engkau campur tangan, agar semua menjadi kenyataan pada kami umat GKI MCC di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati badan-badan misi yang bergerak dalam penginjilan, supaya diberkati kekuatan dan kemampuan dalam menyampaikan Injil di seluruh dunia Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan dalam tangan-Mu yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk kegiatan GKI MCC sepekan, hari Senin bagi putri ada latihan tamborin. Untuk hari Rabu ada program kristal yang bekerjasama dengan Radio Immanuel, juga Oikos. Untuk hari Kamis ada latihan pujian dan penyembahan dimulai pukul 6 sore di tempat maestro. Untuk Jumat ada menara doa. Untuk hari Sabtu ibadah pemuja dan remaja di Metanek. Minggu ibadah raya 1 disertai perjamuan kudus. Untuk jam 3 sore ada gereja anak di Al-Fakid. Untuk ibadah raya kedua jam 5 sore dan perjamuan kudus. Demikian pengumuman sepekan GKI MCC. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Ruli untuk pengumumannya dan juga doa yang sudah dinaikkan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya katakan, kemudian tambahan pengumuman lagi Bapak Ibu, jangan lupa besok Rabu itu oikosnya bukan di oikos masing-masing, tapi oikosnya bersama-sama dalam rangka outstanding oikos. Ya, jadi outstanding oikos tempatnya di mana? Di SFA Stick and Resto di Klodran. Bapak Ibu yang nggak tahu di mana, nanti searching Mbah Google. Atau nanti saya juga akan kirimkan lokasinya di grup. Ya, SFA Stick and Resto di Klodran. Ya, dari Maestro tidak terlalu jauh, itu kira-kira ya mungkin 1 kilo lah. Ya, dari Maestro. Nanti di Bapak Ibu Saudara bisa cek di Google saja. Nah, yang perlu disiapkan apa? Pastikan Bapak Ibu Saudara film pendek yang dipersiapkan oleh masing-masing oikos segera disiapkan, segera jadi. Sudah jadi kah? Dikirimnya ke saya dulu aja. Nanti supaya bisa satu pintu dikirim ke saya, nanti saya akan teruskan kepada tim multimedia untuk dipersiapkan, ditayangkan perdana besok Rabu. Ya, oikos nusukan siap. Wes, mantap. Menanyakan di mana berarti sudah siap gitu ya. Oikos yang lain, Plesungan, Nyipang, Jebres, ya. Jadi mau dibuat film action gitu, ya. Mungkin ada yang action, ada yang drama, ada yang silahkan dikreasi Bapak Ibu. Yang pasti temanya disesuaikan ya. Temanya masih ingat ya? Temanya adalah berani menyatakan atau berani bersaksi. Itu temanya. Jadi pastikan apapun bentuk film pendeknya, apapun skenarionya, temanya itu, dan nanti akan tayang perdana semua tiap-tiap oikos di acara Outstanding Oikos besok Rabu. Nah, mungkin ada pertanyaan begini,
apakah yang tidak ikut oikos boleh hadir? Boleh. Tapi setelah itu harus ikut oikos. Begitu. Kenapa? Karena oikos itu kan sebenarnya adalah wadah Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh bersama. Oikos itu kelompok sel kami, Pak Yusuf. Jadi kami punya kelompok sel ya. Jadi yang belum terlibat di oikos, gabunglah di oikos. Karena di oikos itu nanti Bapak Ibu Saudara posisinya bisa makin dekat dengan Tuhan berarti Pak Yusuf ya. Karena salah satu caranya untuk supaya posisinya bisa tetap dengan Tuhan adalah tetap tinggal di komunitas. Ya, di situ nanti kita akan dibentuk bersama, di situ kita akan saling mendukung bersama. Ya, jadi yang tidak ikut oikos boleh hadir? Boleh. Karena mungkin pertanyaan ini muncul, wah ini acaranya acara oikos, saya belum join oikos gimana? Boleh datang? Boleh. Tapi setelah itu terlibatlah di oikos. Ya, yang terlibat di oikos pasti akan bisa lebih panasnya akan terus terjaga gitu ya, kobaran semangatnya akan terus terjaga. Begitu Bapak Ibu ya, semua aktivis-aktivis oikos, pegiat-pegiat oikos, silakan hadir. Jamnya jam berapa? 6:30. Nanti undangan akan disebarkan lewat grup ya. Jam berapa? 18.30 tapi on time. Bukan 18.30 nanti terus mulainya jam 7, bukan. 18.30 dimulai tepat waktu. Supaya tidak terlalu malam selesainya. Tidak ada pengumuman yang lain, salam hangat dari kami Pak Yusuf untuk juga keluarga, untuk Ibu dan juga Favor dan Kay. Kemarin malam saya sudah bertemu dengan keluarga beliau, ya, 2 putri yang cantik-cantik, saya 2 cowok Pak. Ya jadi kalau Pak Yusuf itu paling ganteng di rumah, kalau di rumah saya istri saya berarti yang paling cantik di tengah-tengah keluarga, dipek dewe ya, karena yang lain cowok. Bapak Ibu Saudara, kita doakan semoga pelayanan Pak Yusuf boleh terus dipakai Tuhan makin luar biasa. Bapak Ibu, setelah ini jangan langsung buru-buru pulang. Ini minggu keempat kita ada acara kebersamaan, kita ada fellowship bersama, perjamuan kasih. Jadi mari kita ambil waktu untuk kita fellowship, saling bercakap-cakap, saling mengenal, ya, fellowship kebersamaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini, kita akan berdoa. Segala hormat, puji syukur kami haturkan di hadapan Tuhan, sebab kasih setia Tuhan senantiasa boleh baru dalam kehidupan kami. Kami senantiasa rasakan pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan milik Allah seperti Engkau. Dan biarlah kami boleh senantiasa menjaga posisi kami tetap dekat sama Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja hati kami boleh rasa tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami terima pagi hari ini lewat ibadah ini. Sukacita dan sejahtera yang kami terima lewat nyanyian, lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang terus mengajar kami agar makin hari makin serupa dengan Kristus. Biarlah senantiasa boleh kami jaga, kami tumbuh kembangkan dalam hati kami, senantiasa hidup kami terus berbuah-buah, makin hari makin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan, berkat dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, berkat di dalam pekerjaan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung, berkat dalam pendidikan anak-anak kami, menjadi anak-anak yang cerdas, yang berprestasi. Tuhan buka peluang-peluang yang baik untuk anak-anak kami mendapatkan beasiswa-beasiswa, sehingga anak-anak kami menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Berkati kesehatan kami Tuhan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, jauhkan dari sakit penyakit yang mengancam nyawa kami dalam keadaan yang fit, bugar, untuk boleh terus bertumbuh di dalam iman percaya kami, bahkan terlibat untuk melayani Tuhan. Berkati juga dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Hari-hari ini mungkin kami menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, tapi kami mau senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kami percaya pertolongan tepat waktu Tuhan akan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati para pelayan-Mu yang melayani pagi hari ini, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa Tuhan. Percaya perkara-perkara yang semakin besar, melayani semakin banyak jiwa-jiwa, sehingga semakin banyak jiwa mendengar kabar baik tentang-Mu, semakin banyak jiwa menjadi percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, pelayanan kami selama sepekan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Komisi-komisi, oikos-oikos khususnya outstanding oikos besok Rabu.
berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semua oikos boleh hadir, bahkan kami bersama-sama boleh terus mengobarkan semangat kami melayani Tuhan, sehingga lewat pelayanan-pelayanan kelompok kecil ini, lewat pelayanan-pelayanan oikos, jiwa-jiwa terpelihara, bahkan jiwa-jiwa terus Tuhan tambah-tambahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak di surga, sekali lagi Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Yusuf Roko dan juga keluarga, pakai hidup mereka, keluarga Tuhan makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar, bahkan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, menjadi bertobat, menjadi percaya lewat pelayanan Bapak Ibu Yusuf Roko. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan lindungi, jagai, kami boleh tiba di rumah dengan selamat, jauhkan dari bahaya, jauhkan dari kecelakaan, bahkan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah dan persekutuan yang akan datang. Sebelum kita pulang, jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita menghadap kepada Tuhan dengan iman percaya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai murid-murid Kristus, pergilah dengan keberanian dari Tuhan, beritakan Injilnya, mengasihi jiwa-jiwa dengan kasih Kristus, dan melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan bersama Allah Roh Kudus, boleh senantiasa termatrai dalam hatiku dan hatimu, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami, haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, Selamat hari Minggu dan selamat berfellowship Bapak Ibu Saudara.